Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenti Kinar. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang cybercrime, pencurian data 57 pelanggan pengguna Uber. Dapat 4 daftar pembahasan. Yang pertama, pengertian dasar dari cybercrime. Yang kedua, contoh kasus dari cybercrime pada pelanggan Uber. Yang ketiga, efek atau dampak dari kasus cybercrime pada pelanggan Uber. Dan yang terakhir, hasil akhir dari kasus cybercrime pada pelanggan Uber. Selanjutnya, pengertian dasar dari cybercrime. Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa sekarang yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Kejahatan ini merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai banyak dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Di era globalisasi ini pula, semua yang mendiami permukaan bumi dapat berhubungan satu sama lain dalam suasana yang egaliter. Pola hubungan mereka amat ditentukan oleh alat komunikasi dan sambungan internet. Slide selanjutnya, contoh kasus dari cybercrime. Peretas berhasil membongkar sistem keamanan Uber Technologies dan mencuri 57 juta data pelanggan. Uber kemudian memberikan uang 100.000 US dollar kepada peretas agar tetap bungkam dan tidak mempublikasikan aksinya. Bloomberg menyatakan pencurian yang terjadi pada Oktober 2016 itu meliputi nama, nomor telepon, dan surat elektronik dari 50 juta pengguna Uber di seluruh dunia. Selain itu, peretas juga mencuri data pribadi dari 7 juta mitra Uber sebanyak 600.000 nomor SIM, nomor KTP, rekaman perjalanan, kartu kredit, dan data lainnya. Tidak seharusnya hal ini terjadi dan saya tidak akan tinggal diam, kata CEO Uber, Dara Khosrowshahi dalam siaran tertulis pada Rabu, tanggal 22 bulan 11. Dia menambahkan Uber akan mengubah cara berbisnis sejak terjadinya peretasan ini. Menurutnya pada saat kejadian, Uber segera mengambil langkah untuk mengamankan data dan menutup akses yang tidak sah oleh individu. Kami juga menerapkan langkah-langkah keamanan untuk membatasi akses dan memperkuat kontrol pada akun penyimpanan berbasis komputasi awan kami, katanya. Pada saat kejadian, Uber sedang bernegosiasi dengan regulator Amerika Serikat yang menyelidiki klaim pelanggaran privasi yang terpisah. Uber mengatakan melaporkan kasus ini ke regulator serta memberikan daftar pengemudi yang nomor lisensinya diambil. Perusahaan juga membayar peretas untuk menghapus datanya dan tetap melakukan pelanggaran dengan tenang. Uber mengatakan pihaknya yakni informasi tersebut tidak pernah digunakan tetapi menolak untuk mengungkapkan identitas penyerangnya. Next, efek atau dampak dari kasus cybercrime pada pelanggan Uber. Efeknya berdampak sangat besar pada pelanggan yang sangat dirugikan atas dicurinya nama, nomor telepon, dan surat elektronik dari 50 juta pengguna Uber di seluruh dunia. Dan selain itu, peretas juga mencuri data pribadi dari 7 mitra Uber, sebanyak 600.000 nomor SIM, nomor KTP, rekaman perjalanan, kartu kredit, dan data lainnya. Berdasarkan fakta cybercrime tersebut, menurut Abdul Wahid dan Muhammad Labib, Sutarman 2007 akan dapat dipahami 5 hal, yaitu kejahatan merupakan potret realitas konkret dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung telah atau sedang menggugat kondisi masyarakat. Bahwa di dalam kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang potensial melahirkan individu berperilaku menyimpang. Slide terakhir, yaitu hasil akhir kasus cybercrime pada pelanggan Uber. Hasil akhir dari kasus cybercrime pada pelanggan Uber ini membuat Uber mengubah caranya berbisnis sejak kejadian peretasan. Menurutnya, pada kejadian ini, Uber segera mengambil langkah untuk mengamankan data dan menutup akses yang tidak sah oleh individu. Uber juga sedang bernegosiasi dengan regulator Amerika Serikat yang menyelidiki klaim pelanggaran privasi yang terpisah. Uber mengatakan sudah melaporkan kasus ini ke regulator serta memberikan daftar pengemudi yang nomor lisensinya diambil. Perusahaan juga membayar peretas untuk menghapus datanya dan tetap melakukan pelanggaran dengan tenang. Sekian presentasi dari saya tentang kasus cybercrime pada pelanggan Uber. Maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih.